Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan D3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hairul Mukmin, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK MJPS 2 Kota Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Jumat tanggal 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan BITS 3 di kelas 10 dengan materi Malaikat Selalu Bersamaku. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan akan lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apakah sehat hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Mudah-mudahan yang sakit sama Allah diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya kan, dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, itu doa kita, mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita cek kehadiran dulu ya. Dicek kehadiran dulu. Yang pertama, Ahmad Abdul Hakim, ada enggak? Adrian Aditya, Akila, Azhari Fauji, Beni Praditya, Dais, Elsa, Faik Arkan, Faujan Aziz, Irdan Nugraha, Irwan, Martasya, Muhammad Fajar, Muhammad Ajki, Muhammad Julfikar, Nabila, Sakir, Nayat Hamila, Nijar, Nokbita, Rasya, Ririn Rianti, Ritu, Rifa, Rosi Siti, Sahara, Sandi Maulana, Sinta Amalia, Sahril Fadilah,
Said Atta, Tiara, Fahri Akbar, yaitu kehadiran ya, mudah-mudahan yang sakit sembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekarang untuk pelajaran minggu kemarin, ada yang mau bertanya nggak tentang pelajaran minggu kemarin? Silakan. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Yang mau jawab siapa? Coba. Apa? Dari Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik atau ya? Allah memiliki nama-nama yang baik dan Ya, Allah mempunyai nama-nama yang baik. Yang lain? Coba, yang lain? Yang mau bertanya siapa? Oh, Azhar, silakan. Apa artinya Al-Mumin? Siapa yang bisa menjawab? Al-Mu'min artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keamanan bagi seluruh hidupnya. Oh, baik. Al-Mumin itu yang memberi keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang lain yang bertanya lagi tentang Asmaul Husna? Tidak ada. Ya, baik. Sekarang pelajaran PAI tujuannya adalah kalian supaya bisa memahami bahasan pelajaran kali ini ya, tentang iman kepada malaikat Allah supaya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu tujuan pembelajaran kali ini, bisa memahami dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu mungkin ya yang tujuan pembelajarannya ini ya, selalu ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui utusannya siapa? Para malaikat. Yang mengawasi kita siapa? Sekeliling kita. Raqib. Kalian ya harus selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan dan perkataan, karena ada yang dan itu akan dijadikan pertanggungjawaban nanti di akhirat. Itu motivasinya ya, supaya kalian itu bisa berhati-hati dalam setiap kelakuan kita ya, baik perkataan maupun perbuatan ya. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, Bapak harapkan nanti Bapak akan menayangkan video tentang iman kepada malaikat ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, kalian cerna, nanti didiskusikan. Baiklah anak-anakku sekalian ya, kita akan melihat dulu tayangan video tentang pembelajaran iman kepada malaikat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembelajaran kali ini yaitu tentang malaikat selalu bersamaku. Adapun peta konsep kali ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penciptaannya. Yang ketiga, perbedaan antara malaikat manusia dan jin.
Yang keempat adalah nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin, sedangkan menurut istilah artinya meyakini setulus hati yang mengantar kuat di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaika, yang merupakan bentuk jama, dan kata malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Pembahasan yang kedua adalah hukum beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan penciptaannya. Hukum beriman kepada malaikat Allah hukumnya fardu ain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Adapun penciptaan malaikat, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada penciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pembahasan yang ketiga adalah perbedaan manusia, malaikat, dan jin. Manusia adalah makhluk nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, tidur, dan kawin. Malaikat makhluk gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak tidur, dan tidak kawin. Jin makhluk gaib, memiliki nafsu, selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berjenis kelamin, makan, tidur, dan kawin. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur dan memberikan rezeki kepada makhluk di bumi. Yang ketiga, malaikat Jibril bertugas mencabut nyawa semua makhluk. Yang keempat, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas bertanya kepada manusia yang sudah mati di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir bertugas bertanya kepada manusia yang sudah mati di alam kubur.
Yang ketujuh, malaikat waktu bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Yang kedelapan, malaikat hati bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Yang kesembilan, malaikat malik bertugas menjaga neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Anak-anakku sekalian, hikmah yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu hadirkanlah malaikat dalam kehidupanmu, yakinkan pada dirimu bahwa semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak akan mendapat balasannya. Berakhir sudah pembelajaran kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi tayangan video tentang iman kepada Allah, kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang kita akan melakukan ya diskusi tentang malaikat ini, iman kepada malaikat. Ya. Bapak akan berikan dulu ini ya. Kelompok ini nanti ditulis ya, apa saja yang akan ditulis. Silakan didiskusikan oleh kalian masing-masing nanti ya. Kelompok 1 tulis nanti ya. Kelompok 2 videonya dulu. Silakan kalian ya diskusikan tentang tayangan video tadi tentang iman kepada malaikat Allah. Ya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, silakan ya. Kelompok 3, kelompok 4. Silakan dicatat di itu ya. Nanti jawabannya tadi sudah ada ya. Jawabannya apa tentang pertama iman kepada malaikat ya. Tetap ditulis lagi jawabannya di soalnya di sini, jawaban di sini juga ya. Silakan didiskusikan ya. Tadi yang sudah dibuat pertanyaannya, sekarang jawabannya kalian tukarkan kepada kelompok 1 kepada kelompok 4. Silakan. Itu Dari dengan Dari. Kita dengan Dari. Yang kelompok 2 Ajki dengan Firdan. Nah ya. Sekarang
silakan jawab dari kelompok teman kamu itu di situ. Baik anakku sekalian, tadi sudah kalian diskusikan ya tentang iman kepada malaikat Allah. Sekarang hasilnya dipresentasikan ke depan oleh kelompok ya, perwakilan kelompok dari 1 sampai 4. Silakan kelompok 1 yang akan mewakili. Novita silakan. Ya, pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah perbedaan manusia, malaikat, dan jin. Apa perbedaan sifat manusia, malaikat, dan jin? Dan dari kelompok saya menjawab perbedaan malaikat, jin, dan manusia yang lainnya adalah ambisi atau keinginan. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan jin dan manusia diciptakan dan memiliki hawa nafsu. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Novita. 1. Kelompok 2 untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 mewakili teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Di mana di sini dijelaskan dari pertanyaannya, yaitu sebutkan tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas mengatur dan memberikan rezeki kepada makhluk di bumi. Yang ketiga, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk. Yang keempat, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Yang kelima, malaikat Mungkar bertugas bertanya kepada manusia yang sudah mati di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir bertugas bertanya kepada manusia yang sudah mati di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik. Yang kedelapan, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu surga. Lalu yang terakhir yaitu malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Mungkin sekian dari saya, perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Sarah. Silakan kelompok 3. Ada kelompok 3, Irdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, apa hukum beriman kepada malaikat? Jawaban dari kami kelompok 3 adalah hukum beriman kepada malaikat yaitu fardu ain atau kewajiban yang dibebankan kepada tiap muslim. Mungkin cukup sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 untuk mendiskusikan soal dari kelompok 1. Soalnya yaitu apakah hikmah iman kepada malaikat? Yang kami jawab yaitu hikmah beriman kepada malaikat adalah dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, beriman kepada malaikat juga bisa membuat kita senantiasa hati-hati dalam membuat perbuatan dan setiap ucapan. Sebab itu, apapun yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Tadi kita
sudah mendiskusikan ya tentang iman kepada malaikat Allah dan sudah seorang-seorang presentasi. Sekarang kita akan masuk kepada refleksi, yaitu Bapak ingin kalian nanti menjawab pertanyaan dari Bapak ya. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak mungkin kalian bisa menjawabnya, siapapun silakan. Yang pertama, mengapa harus ada perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia? Ada yang bisa menjawab nggak? Perbedaannya apa antara jin dan manusia? Malaikat itu apa? Tidak memiliki hawa, terus memiliki hawa nafsu. Ya, sekarang itu pertanyaan yang kedua. Nama-nama malaikat. Jibril tugasnya apa? Ardian? Menyampaikan. Kalau Mikail, Hildan apa tugasnya? Memberikan rezeki dan menurunkan air hujan. Kalau Rokib, apa? Pencatat amal baik. Kalau Atid, pencatat amal buruk. Rosi, kalau Ridwan apa? Menjaga pintu. Kalau Malik, menjaga pintu neraka. Baik, ya itu mungkin refleksi. Mudah-mudahan kalian ingat ya, kalian paham, kalian ingat, dan mudah-mudahan kalian itu bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah bahwa beriman kepada malaikat Allah, kita harus selalu hati-hati dan waspada dalam perkataan dan perbuatan. Yang mudah-mudahan setiap kelakuan kita, baik perkataan maupun ucapan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil kiamah ya. Nanti insya Allah kita akan dimintai pertanggungjawabannya, baik laki-laki maupun perempuan. Karena tugas manusia itu di bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat dari pertanggungjawaban yang akan nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita lolos ya dari ya, karena malaikat mah hanya mengawasi saja, mencatat dan sebagainya. Nanti pertanggungjawabannya adalah di hadapan Allah di yaumil kiamah ya. Itu saja mungkin ya kesimpulan dari pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun nanti Bapak akan menugaskan ya kepada kalian untuk minggu depan kalian ditulis di buku, di resume tentang pelajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mudah-mudahan ya, insya Allah kita, amin ya rabbal alamin. Untuk itu ya penutupnya hari ini Bapak mohon maaf atas segala penyampaiannya. Ditutup dengan doa, dengan membacakan sama-sama surah Wal Asri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Ditutup dengan doa dari Bapak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.